ngajak panjenengan yang pertama niat ngaji nggih. Tahun niku kan wonten niat ngaji terus nggih. Karena kadang-kadang kula dikengken ngelawak, kula mboten saged ngelawak nggih. Niku kudu diperhatikan. Jadi ada 3 hal dalam Maulid Nabi niki ingkang penting kita pikirkan. Yang pertama, kula kepingin menegaskan bahwa bahagia, gembira, bersukacita terhadap kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku kathah manfaatnya. Itu luar biasa. Itu menjadikan pada akhirnya kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa syafaatnya? Syafaat niku adalah kalau seandainya kita sebenarnya ditetapkan sebagai ahli neraka, penghuni neraka dengan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita diampuni oleh Allah dan ditetapkan sebagai penduduk surga. Itu namanya syafaat. Bahagia, bersukacita, gembira terhadap kelahiran baginda Rasul, itu luar biasa manfaatnya. Dan bahkan bisa jadi kalau kita ikhlas memperingati ini, maka syafaat insya Allah pada akhirnya akan diberikan kepada kita semua. Wonten cerita Pak, ini penting untuk direnungkan. Pada saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku lahir, budak perempuannya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah niku tergopoh-gopoh berlari kepada Abu Lahab menceritakan bahwa ponaane yang bernama Muhammad bin Abdullah niku lahir. Abu Lahab niku orang yang tidak beriman kepada baginda Rasul, orang kafir yang sudah tegas ditetapkan oleh ayat Al-Quran sebagai orang yang pasti masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Akan masuk neraka. Yang semuanya kepada Gusti Kanjeng Nabi. Ini penting untuk kemudian ditegaskan bahwa sholawat itu luar biasa. Kegiatan utama dari Maulid Nabi kan sholawat. Gitu. Itu luar biasa. Gitu. Pelakunya sholawat niku wonten 3, Gusti Allah, malaikat dan para manusia. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain cuma setunggal, menungso mawon. Ibadah-ibadah yang lain selain sholawat memungkinkan untuk kemudian diterima dan memungkinkan untuk ditolak. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah. Gitu. Berarti sholawat itu luar biasa, pasti. Jenengan ngandalke misalno, nopo misalkan nopo Sholat niku sing dinilai khusyuke. Rek panjenengan kemudian sholat itu kok kemudian sama sekali tidak khusyuk, cuma terbebas saking kewajiban, tetapi nilai sholat niku mboten begitu besar. Coba niku direnungkan. Nopo nggih panjenengan atau kita semuanya, saya panjenengan niku khusyuk. Gitu. Moga budi renungkan ketika takbiratul ihram, ketika jamaah Allahu Akbar, bu ngarep kok ono wong pakai kaosan Ajinomoto enggak oleh ndi wong iki. Kok gak jelas Ajinomoto gawe sholat jamaah iku yo nopo. Nggih. Begini. Ibu-ibu misalnya enggak iki mau kenai kok cek larange yo ketok piro regane yo. Tukune nang endi? Terus
ngelamun niku terus, menghayal niku terus. Kita sedang tidak ingat bahwa kita pada saat itu adalah misalnya sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud macam-macam. Kadang tidak ingat. Rukuk malih pas ditagih utang misalnya oleh ndi kok iki duit. Apakah sholat yang kualitasnya semacam itu yang akan kita andalkan untuk kemudian mampu menyelamatkan kita misalnya? Barang kita tidak khusyuk. Rata-rata sholat tiang ini buatan khusyuk, Pak. Mungkin. Kulo panjenengan sami. Nopo malih mari bengkerengan ambek bojo misalnya kok. Opo ae ini kok salah terus misalnya. Niku nggih. Ngoten. Pada suatu saat Abu Hanifah niku ditangleti kali tiyang. Tanglete bukan masalah fikih, bukan masalah hukum Islam. Ditangleti, ditanyakan bukan masalah itu. Ditangleti Abu Hanifah niku kan ahli hukum fikih, hukum Islam. Ada orang tanya kepada Abu Hanifah, tapi tanyanya itu bukan masalah hukum Islam, tapi barangnya yang keselip, yang hilang. Abu Hanifah, barang saya hilang. Di mana kira-kira ya? Loh, kok takon aku koyo ngono sampean? Tapi ngene ae wis, gak apa-apa, takon aku. Sampean wudu, oh salat to. Mboten. Dikengken wudu, dikengken salat. Ternyata bener, Pak. Setelah Allahu Akbar, oh iya. Iku tak selipno nang kono, eling. Tidak ingat Gusti Allah, tidak ingat bacaan, tapi ingat kunci sing kesengsal, ingat duit sing ceblok macam-macam niku. Niku menunjukkan bahwa yang namanya kualitas sholat kita sebenarnya tidak bisa diandalkan untuk kemudian mampu mengantarkan kita menjadi penduduk surga dan seterusnya. Ya, poso misalnya, lo kita ngerasa terus niku. Padahal termasuk yang membatalkan pahala puasa itu adalah ngomong kejelekannya orang lain. Dan itu biasa kita lakukan. Iya. Sampai kan ngoten Bu, kadang-kadang yo gak ngerasani lo yo. Gak ngerasani lo yo. Gak ngerasani. Itu biasa seperti itu. Dia melakukan riba, membicarakan aib orang lain, tapi bahkan dilegalkan dengan didahului oleh pembicaraan perkataan gak ngerasani, tapi wong itu pancen. Ya gini, apakah puasa yang seperti itu yang mau kita andalkan? Yang bisa kita andalkan itu adalah yang dipastikan pasti diterima. Bahkan di dalam kitab Bahjatul Wasail ditegaskan bahwa kalau amalan ibadah yang lain ketika kemudian dilakukan dengan riya, kepingin dipuji orang, itu pasti ditolak. Tapi kalau yang itu yang dilakukan itu adalah sholawat, maka masih ada imam, ada masih ulama yang menegaskan karena mengagungkan Gusti Kanjeng Nabi, ya, memuliakan Gusti Kanjeng Nabi, itu meskipun dibaca dengan riya karena ingin dipuji orang, itu ada yang berpendapat masih diterima, masih diparingi ganjaran meskipun kualitasnya boten sami dengan yang ikhlas. Niku luar biasa sholawat niku. Oleh sebab itu panjenengan harus bunga terhadap kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, selalu baca sholawat. Okay. Pada suatu saat Sayyidatina Aisyah niki sedang dondom-dondom Bu, okay, jahit pakaian. Sayyidatina Aisyah itu jarume jatuh, kebetulan lampunya padam. Lampunya ini mboten murut. Akhirnya pada saat gelap gitu, Gusti Kanjeng Nabi masuk kamar. Luar biasa. Wajahnya niku bersinar terang luar biasa, yang pada akhirnya Sayyidatina Aisyah niku menemukan jarum yang jeblok wau niku.
alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Sampai ngoten Sayyidatina Aisyah. Peteng niku saged kelihatan jarum padahal. Nggih. Tapi jawaban Gusti Kanjeng Nabi, celaka orang yang tidak bisa melihat saya. Celaka orang yang tidak bisa melihat saya, padahal sudah bersinar luar biasa, tapi bisa jadi ada umatnya yang sama sekali tidak mampu melihat beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ditanya kali Sayyidatina Aisyah, sinten Gusti ingkang boten saged ningali panjenengan niku sinten? Yang tidak bisa melihat saya itu adalah orang yang bakhil, wong sing cerek, wong sing medhit. Ditanya kalian Sayyidatina Aisyah, nopo sing dimaksud dengan orang medhit niku? Orang yang bakhil itu, orang yang kikir itu maksudnya nopo niku Gusti Kanjeng Nabi? Adalah orang yang ketika mendengar nama saya disebutkan, yang bersangkutan tidak bersolawat kepada saya. Saniki kudu banyak. Harus ada kesadaran baru ketika ada kata-kata Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, langsung Allahumma sholli alaihi wasallam. Kudu maca sholawat panjenengan. Cek pada akhirnya panjenengan diparingi hak untuk kemudian melihat wajah yang sangat cerah, yang sangat bersinar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian dikategorikan orang yang bakhil, orang yang kikir, di mana sama sekali kita tidak bisa melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat Pak sing kuat, jenenganmu sholawat pokoknya sing kuat, ya sing kata. Jadi bahagia terhadap kelahiran Gusti Kanjeng Nabi membaca sholawat, bangga dan mengagungkan Gusti Kanjeng Nabi, memuliakan Gusti Kanjeng Nabi niku manfaatnya luar biasa. Bisa jadi kalau seandainya panjenengan niku tulus mengagungkan, tulus memuliakan, bisa jadi panjenengan niku diangkat sebagai kekasihnya Gusti Allah. Wonten cerita malih. Ya. Ada seorang pedagang niku meninggal dunia, meninggalkan harta 2 orang anak dan 3 helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, podo-podo lanang sing anak putrane pedagang sing wafat. Akhirnya dibagi Pak harta niku, iki untuk sampean Dik, iki untuk aku, iki untuk sampean ini aku. Kemudian rambut mulia dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah ngomong Allahumma sholli alaihi wasallam dengan ke, ya termasuk orang sing medhit lho Dik. Niku dibagi setunggal, berarti tinggal setunggal, gitu? Kan 3 rambut 3 helai, gitu? Akhirnya yang laki-laki, yang saudara yang lebih tua itu, ini aja dipotong deh. Ditugel di sini, gak iso kan? Bocok mas. Ikraman wa ta'ziman li Rasulillah, karena mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Ojo mas, ojo sampai dipotong rambut nih. Mantap. Gitu. Ya wis kene ae Dik. Nek sampean gak gelem dipotong, ya wis sampean rambutnya, aku dunyone, aku hartanya. Bagian. Ngono mas. Ya wis, gak apa-apa wis. Dunia yang banyak niku dikuasai oleh saudaranya yang lebih tua, sedangkan 3 helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku diberikan yang lebih muda. Sudah pembagian. Yang niku kadang-kadang matematika dunyo Pak. Rek entuk kathah niku enak. Kan mboten dunyo kan niki kan. Nggih. Bahkan nek jenengan niku kan mboten biasa. Tepak gak ono dunyo, gak ono harta, tidak ada uang, itu rukun. Kan mboten. Ketika ada pembagian warisan,
Kok kemudian 1:2, niki mulai ben aku wedok, Mas entuk loro, aku entuk siji, niki mulai wis penggerengan. Seakan-akan yang 2 itu lebih barokah, lebih bagus dibandingkan yang 1. Niki nggih wonten. Ternyata saudara laki-laki yang lebih tua ini yang mendapatkan bagian harta atas kesepakatan bersama, yang kecil itu dapat 3 helai rambut Rasulullah, yang besar itu mendapatkan harta itu, niku tidak berselang lama niku bangkrut. Nggih. Mbonopo pas kebakaran nopo-nopo niku kan wonten kata sebab ini. Akhirin tek. Sedangkan orang anak saudara laki-laki yang lebih kecil ini karena mengagungkan, karena memuliakan Rasulullah, terus berkembang usahanya. Niku yang saya katakan sampai menjadi waliullah. Sampai berkembang usahanya dan akhirnya wafat. Pada saat wafat niki ba'dus sholihin, sebagian orang solih niku bermimpi bertemu Rasulullah bersama yang bersangkutan. Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang yang ada di situ, wahai, ilmu itu tidak berpihak pada nasab, anak sinten mawon nek gak belajar mboten saged. Ya. Ilmu niku tidak berpihak pada gelar-gelare nopo mawon, nek umpamane mboten sinau malih mesti lali kabeh niku. Nggih. Mulai gelari SAG pas mesti pinter enggak, boten. Mereka belajar boten saged. Bahkan panjenengan mondok teng pundi mawon misalnya tidak berpihak pada lembaga. Mondok teng pundi mawon boten semetenten, boten sinau, nggih boten saged. Ilmu niku kudu medenten. Niki putra kula, anak kula niki main HP terus kan bingung lho, aduh yo apa. Keinginan orang tua niku lebih melebihi orang tua. Anak niki kan ngoten kan, panjenengan kan letak pada benengkok gitu. Kersane mboten sami kali kula. Anake niku lho, kan ngoten. Kalau seandainya kita sekarang S1, kalau bisa anak kita S2. Kalau sekarang kita S2, kalau seandainya bisa jadi S3. Kalau sekarang S3 bisa jadi anak kita profesor. Itu kan. Semuanya orang tua begitu. Kula kepingin menegaskan bahwa kita niku makhluk yang lemah. Bahkan kepada anak kita sendiri tidak bisa ngatur. Ojo sombong panjenengan, nek diuji, mboten saged. Nggih. Terus Pak, nek ditakoni ibu, le sampean cita-citane kepengin dadi apa? Dadi gamer jan apa? Wah, iya. Wah, apa iki lho? Dadi gamer jan. Kan repot itu. Kulo kan keras. Bagian striker ini kulo, sing bagian ngedem-ngedemi ibuke. Kulo rampas HP ini, Pak. Kulo rapat, iki kok dolanan HP tok, dirampas HP ini. Mari ngoten nopo, Pak? Minggat, ayo wis sampean. Ya nopo? Anake dirampas minggat. Ya nopo jenengan? Mesti menurunkan yang awalnya kepingin dari profesor, ya apa wis sekiranya turun kan? Gitu. Terakhir sebeono gak berilmu, pokoknya aja wong stres. Seneng jenengan misalnya anak yang orang-orang guyu piyambak. Ngoten. Mau. Nggak akan ada yang mau. Ini pengalaman pribadi kulo. Apa yang saya lakukan, Pak? Saya yakin bahwa yang bisa membolak-balikkan hati hanya Allah. Ini pengalaman pribadi kulo. Terus pun kulo Fatihah terus pun. Fatihah. Kita yakin bahwa Fatihah itu bisa diandalkan. Itu luar biasa. Terus mawon pun. Mboten usah dibatasi pun. Sak sempatnya kita sudah. Fatihah terus. Putrane jenengan sedang bermasalah, itu lakukan. 1 bulan, 2 bulan, masih main game. Bukan 3 bulan, sekian. Aduh, kok terus gitu. Manfaatnya luar biasa, yang karena ini bisa jadi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang kepingin saya tegaskan kepada panjenengan itu adalah bahwa peringatan Maulid Nabi ini menjadi penting
Napa sebabnya? Karena kita banyak yang lupa dari kita bahwa kita itu adalah umat Muhammad. Niki kita banyak yang lupa. Ini penting untuk kemudian diingatkan. Kalau seandainya kita dianggap sebagai orang yang keluar, bukan umat Muhammad, kita ngamuk, Pak. Sampai itu umat Muhammad, orang welatik langsung gitu, lebih arit langsung. Kok sampai ini? Kita dianggap keluar dari umat Muhammad, misalnya ngamuk gitu. Tapi apa benar yang namanya menjadi umat Muhammad cukup dengan hanya mengaku-ngaku sebagai umat Muhammad? Apakah tidak? Menjadi umat Muhammad itu justru harus ada pembuktiannya. Nomor bener bukti ini dari sisi ucapan kita, tindakan, sikap, perbuatan kita. Sampai umat Muhammad, iya. Buktinya apa? Ucapan saya itu saya upayakan untuk sesuai dengan apa yang pernah diajarkan, disabdakan oleh baginda Rasul. Sampai umat Muhammad, iya. Buktinya apa? Sikap dan tindakan saya berusaha keras untuk sama, untuk cocok dengan apa yang pernah diajarkan dan disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting ini untuk kemudian diingatkan. Banyak dari kita yang lupa. Teng desa kula niku kata, ngaku umat Muhammad, tapi nganakno duit. Ya napa niki hukume niki? Wonten tak ajaran umatku nganakno duit ayo. Ya napa? Wonten ta? Ini penting untuk direnungkan. Ono wong ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi pekerjaannya kayak ngoten. Dieling iki. Nggih. Kula kepingin bercerita lagi tentang masalah ini. Ada seorang yang sedang haji. Pernah wonten sing haji? Mugi-mugi panjenengan niku ditakdirkan haji nggih. Nek mboten saged haji nggih umroh nggih. Amin. Niku bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Niku teng pundi-pundi rangkaian ibadah haji mulai dari misalnya dari ke Arafah dulu baca sholawat terus. Gitu. Baca sholawat terus. Kemudian langsung ke Muzdalifah sholawat terus. Betul itu nih. Ketika kemudian ke Mina sholawat terus. Ketika tawaf sholawat terus. Sa'i sholawat. Gaten wonten bacaan doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain kecuali sholawat terus. Sholawat terus. Niku. Akhirnya ditanyakan, loh, sampean nang di kok sholawat kok ora hafal sing lintu? Apa enggak hafal kok sholawat terus? Betul karena itu. Napa sampai kok terlalu nang pundi-pundi di tempat-tempat di situ sebenarnya ada doa maksur, ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu panjenengan sakjane pun kudu maca doa sing niku kok sholawat terus niku napa sebab? Niku ngeten, kula gak ada cerita. Napa cerita? Kula niki berangkat haji kali abah kula. Mboten terus. Di tengah perjalanan abah kula sakit. Di tengah perjalanan abah kula sakit. Padahal pada saat itu kula mboten kenal dia. Sakit abah kula niki. Mantun terus saya berusaha untuk ngobati, tapi terpaksa abah kula niki meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah itu saya mendekat kepada wajah. Ternyata pada saat meninggal dunia niku Pak, wajah niku gosong. Teng kitab lintune disebutkan
bahwa wajahnya ini berubah menjadi khimar. Namun tadi wonten sing mengatakan itu hitam kat gosong, sing menunjukkan tanda-tanda ini adalah su'ul khoti. Iya. Akhirnya sedih Pak putra ini, sing maca sholawat terus sedih. Di tengah kesedihan, menangis dan seterusnya itu, dia akhirnya kepayahan, keletihan, dan pada akhirnya tertidur. Pada saat tertidur itulah mimpi bertemu dengan orang yang sangat tampan, yang sangat bersih, yang sangat harum baunya, itu mendekat kepada jenazahnya, mayite bapak ini ku didekati. Kemudian diusap. Kok ternyata kembali kepada semula, menjadi bersinar lagi, putih lagi. Setelah diusap, mantun ngoten badhe berangkat pergi, hanya gitu tok langsung pergi. Akhirnya digondeli, kelambine niki digondeli kali yang bersangkutan ini. Sing maca sholawat mau niki teng mimpine gondeli. Ken panjenengan niku sinten? Ngoten. Panjenengan niku sinten? Gak ngerti lah sampean aku. Aku ini Muhammad Rasulullah. Saya itu Nabi Muhammad. Ngoten. Ya, bapaknya sampean ini pendosa, nggak berdosa besar. Di antaranya di kitab mengatakan ini tukang anak not duit. Apa itu? Bapaknya sampean tukang anak not duit. Ini anu. Cuman keistimewaannya kebetulan orang ini luar biasa fanatik yang bersolawat. Pokoknya atene tidur itu mesti terus bersolawat. Bahkan di dalam sebuah kitab itu sampai menyebutkan angka minimalnya itu 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niku istiqomah terus niku. Setelah itu saya diberi informasi oleh malaikat bahwa orang yang selalu membaca sholawat kepada panjenengan Gusti Kanjeng Nabi saat ini wafat. Dan ternyata wajahnya niku seperti itu. Ada yang mengatakan cuma gosong, ada yang mengatakan berubah menjadi khimar itu. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi rawuh untuk memberikan syafaatnya. Dan akhirnya kemudian karena kejadian inilah anaknya itu yang mendampingi orang tuanya itu sangat fanatik kepada sholawat dan akhirnya terus bersolawat. Oleh sebab itu kita nggak ngerti nggih amalan kita sing pundi ingkang sing kratu teng Gusti Allah. Tapi kula pesen mulai sekarang itu mari kita istiqomahkan membaca sholat. Mungkin wonten dosa-dosa nggih sing boten saged ditebus oleh kita, mungkin dengan sholawat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus pula kepingin menegaskan bahwa menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian, tidak cukup hanya pengakuan saya umat Muhammad, saya umat Muhammad, saya umat Muhammad. Niku mboten cekap, harus kita buktikan ucapan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita itu harus selalu cocok dan sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kula kepingin setunggal mawon Pak. Cara kita ngomong setunggal mawon hadis Gusti Kanjeng Nabi niki jenengan pegangi, insyaallah panjenengan niki mesti kathah rencange, boten kira nggak ada musuh panjenengan. Napa hadis Nabi niku di antaranya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik, rek mboten saged ngomong sing apik, meneng mawon, empun usah ngomong. Diam. Niku mawon. Ketika panjenengan berteman, bertetangga, kok kemudian menerapkan satu hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, maka hendaklah yang bersangkutan ketika mengaku beriman kepada Allah
dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah yang bersangkutan itu ngomong yang baik. Kalau seandainya tidak bisa ngomong yang baik, diam. Niki mawon pun jenengan. Pasti dengan kata rencane, pasti kali pimpinan disukai, pasti kali bawahan disukai, pasti kali istri disukai, pasti kali suami disukai, pasti kali anak disukai, pasti kali mertua disukai, dan seterusnya. Pasti seperti itu. Setunggal mawon. Monggo kita renungkan, nggih, bahwa menjadi umat Muhammad niku butuh pembukti. Setunggal mawon, Pak. Setunggal mawon. Upayakan untuk tidak berkata kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Sampai jam pinten nih, Pak? Diperhatikan untuk tidak berkata kecuali yang baik. Nopo sebabnya, Pak? Karena orang-orang, saya mungkin pernah cerita ini, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, semuanya itu akan menjadi saksi bagi kita. Apakah pada akhirnya kita akan menjadi ahli neraka atau menjadi ahli surga? Kulo ulangi, kulo tegaskan, cerita lagi. Pada suatu saat Gusti Kanjeng Nabi sedang cangkruan, kalau bahasa orang sekarang, duduk-duduk santai dengan para sahabat. Pada suatu saat nih ngoten, kebetulan ada iring-iringan jenazah, Pak. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi niki tanglet, sinten niku sing wafat? Niki Nabi si aku. Niki saya Gusti Kanjeng. Wah, biasa nih. Ucapannya niku Nabi niku damai, menenteramkan, tidak menjadikan orang dendam. Sedekahé kuat, wah luar biasa. Kesaksian spontan yang ada dari orang-orang yang ada di sekitar Gusti Kanjeng Nabi ini positif. Ayo adik-adik, ojo ngomong dewe yuk. Nah, adik-adik, ngurung-ngurung dhisik. Pirang-pirang menit wis pun. Anton iki. Kesaksiannya positif. Ngoten. Akhirnya nopo Gusti Kanjeng Nabi jawabannya? Wajabat, wajib. Wajabat, wajib. Wajabat, wajib. Ngoten tok. Setelah itu ada iring-iringan jenazah yang kedua. Ini penting untuk kemudian selalu diingatkan. Nah ini siapa sih? Si B. Ini ular Gusti. Ular nih, buatan-buatan bener itu yang ini. Salah kabeh. Biar tukaran baik niki malu. Salah ngono medhit wis lengkap niki. Lengkap. Tukar terus. Napa jawabannya Gusti Kanjeng? Wajabat wajib. Wajabat wajib. Wajabat wajib. Macam tak penting. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu diucapkan sampai 3 kali. Umar pada saat itu ada di sekitar Gusti Kanjeng Nabi niki. Hanya tanya, "Ma wajabat ya Rasulullah?" Napa sing dimaksud dengan wajabat ya Rasulullah? Wonten iring-iringan jenazah, secara spontan kami bersaksi pada saat itu bahwa ini orang baik. Panjenengan ngendikan wajabat. Setelah itu ada iring-iringan jenazah yang kedua. Kami secara spontan bersaksi bahwa yang bersangkutan itu jelek. Panjenengan juga mengendikan wajabat. Ma wajabat ya Rasulullah. Nopo sing dimaksud dengan wajabat ya Rasulullah? Hanya wonten hadis yang sangat terkenal, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kamu semuanya ini adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surga Allah. Tapi waman athnaitum alaihi syarra, dan barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar. Kalau seandainya tetangga mempersaksikan jenengan kita semuanya itu adalah orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan neraka Allah. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika mayatnya kepada diberangkatkan niku tasik diishhad.
Assalamualaikum. Kan ngoten nggih. Ngapunten niki sae napa sae? Sae napa sae niki? Abek kur Pak sae. Tapi sing mburi ini kok apa sae? Ngomong utang lalian. Lima lali tok iku. Nek mari utang pas gak ngorok. Nek tepak utang ke api omonge. Nggih. Ngoten. Sae lho. Oleh karena demikian kita pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita bersaksi bahwa kita itu adalah baik. Orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak adalah anak yang baik. Mohon maaf Bu, suami kita bersaksi bahwa kita sebagai istri itu adalah istri yang baik. Oke? Istri kita bersaksi bahwa kita sebagai suami adalah suami yang baik. Boten adil. Niki musala nggih. Wonten sing ngaji. Wonten nggih. Rek misale ditarik pinten per bulane niki. Rek kengken bayar mungkin boyong sedaya nggih. Nggih ngoten ta. Coba jenengan nek kursus bahasa Inggris teng EF, English First niku pinten bayarane sak wulan? Sekitar 800 sampai 1 juta per bulan. Nggih. 1 juta bahkan sebulan. 4 kali atau 8 kali pertemuan lah. Niku berarti 1 kali pertemuan 100.000. Coba teng mriki rodok kayak uji coba ya, bayar 100. Coba nggih. Hah? Kosong. Panjenengan niku Bu, panjenengan niku Pak Minjing, rek umpamane wafat sing ditunggu dungane niki. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu kecuali seperti orang yang kelelep, yang tenggelam, yang minta tolong. Yantaziru da'watan, yang ditunggu itu adalah doa. Lho umpamane kemudian anak kita niku mboten pernah ngaji, sing dipentingno matematika, fisika niku penting, kula nggih penting niku. Qur'an nggih penting. Pengetahuan agamane napa bener niki pun saged wudu. Apa bener niki pun saged salat. Kalau seandainya kemudian kita sama sekali tidak memberikan apresiasi kepada tenaga pengajar misalnya, belas mboten, nek ditarik itu pas langsung ditarik pisan, anaknya ditarik pisan terus kadek ngono bayar, gak ikhlas itu. Oh, kok gak ikhlas sih? Nggih, monggo niku dipikirkan. Kita tidak cukup napa nggih adil memperlakukan pendidikan agama niki mboten cukup adil kita. Anak kalau kursus matematika, kursus fisika, kursus bahasa Inggris kita berani bayar mahal, sementara kalau belajar Al-Quran, belajar sholat, belajar wudu, kalau seandainya ditarik terus ustate boten ikhlas. Monggo niku dipikir. Nggih. Niku penting niku. Loh, yang ditunggu oleh kita ketika kita meninggal dunia niku adalah doa dari para anak-anak kita ini. Ketika kemudian doanya keliru-keliru, makhorijul hurufe pun boten sae, salate boten bener pun, wuduke boten bener. Lho yo napa saged keterima? Napa sebabnya? Karena ustadze boten direken blas. Nggih. Niki aset. Apakah pada akhirnya kita akan menjadi orang yang selamat? Di antaranya adalah anak-anak kita. Waladun sholihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mampu mendoakan bapaknya, itu adalah doa jariah. Itu adalah amal jariah yang meskipun kita meninggal dunia itu tetap mengalir. Apalagi kalau seandainya yang cerdas-cerdas ini. Kulo nggak ada pesantren, tenggriya kulo. Nggih, monggo sing cerdas-cerdas meskipun boten cerdas boten napa-napa saja. Nggih. Kula pondok kula niki teng maca kitab, belajar membaca kitab Nahwu Shorof niku. Kemarin alhamdulillah dalam rangka Hari Santri ada perlombaan dinulis, yang dilombakan itu adalah kitab Fathul Qorib. Kebetulan yang ikut itu adalah
Pesantren yang ada di Jember, alhamdulillah kita nomor 1. Fathul Qorib. Juara 2 adalah Fatihul Ulum Manggisan Tanggul. Juara 3 adalah As-Sunniyah Ngicok. Juara setunggal ini saking Tegal Besar Pondok Pulau. Pulau konsentrasi luar biasa. Karena apa? Anak-anak kita kalau sudah bisa nahwu shoroh memungkinkan untuk paham Al-Quran, memungkinkan untuk bisa hadis, memungkinkan paham Al-Quran, paham hadis dan seterusnya, yang pada akhirnya berpotensi menjadi kader penerus perjuangan baginda Rasulullah. Okay? Oleh sebab itu monggo diperhatikan pendidikan anak-anak kita, jangan sampai kita abaikan. Pendidikan anak-anak kita itu sangat penting, karena itu di samping pada akhirnya mampu meneruskan perjuangan baginda Rasul, itu pada akhirnya juga bermanfaat untuk kita ketika kita pada akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Wonten tentang kitab dijelaskan. Ada Ibnul Mubarak niku bermimpi, Pak. Ibnul Mubarak niku bermimpi, mimpi ini kebetulan teng kuburan. Lah teng kuburan niku mayat-mayat niku padha medal sedaya rebutan sesuatu. Rebutan sesuatu. Lah ada orang yang tidak rebutan, santai-santai. Tengok-tengok cangkruan niku. Kok gak rebutan? Wonten napa niku sing direbut? Ditangletaken kali Ibnul Mubarak. Napa niku sing direbut niku? Niku kiriman doa saking para sahabat jenengan rek tahlilan macam-macam kan? Ya kan? Niku kan dikirimai doa teman-teman. Niku ternyata sampai rebutan. Loh, jenengan kok gak rebutan? Kula alhamdulillah gak ada putra soleh. Anak kula niki kebetulan hafal Al-Qur'an. Anak kula niki dodolan roti teng pasar Pada saat anak saya ini sedang melayani pelanggannya, pembeli niku sambil qomat kamit menghatamkan Al-Quran. Qomat kamit. Pahalai dikirimaken teng kula. Penasaran, bangun penasaran Ibnul Mubarak niku penasaran. Napa bener? Di pasar A ini ada penjual roti, ketika menjual roti niku sambil qomat kamit menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ternyata bener. Niku subhanallah. Memang bener niki adalah putrane niki yang dimimpikan oleh Ibnu Mubarak. Kula kepingin menegaskan, monggo dalam rangka Maulid Nabi niki anak kita, pendidikan anak kita niku penting untuk kemudian diperhatikan. Janganlah kita hanya melulu mementingkan pendidikan umum. Nggih, pendidikan umum niku penting, tapi pendidikan agama juga penting. Pendidikan Al-Quran, carane maca Quran, carane sholat, carane wudhu, carane tayamum, carane jamak qashar dan seterusnya niku penting. Jangan sampai kemudian itu diabaikan. Nanti ketika kemudian harus ada alih generasi, punten kiai ini teng mriki mboten wonten misalnya, harus ada regenerasi, gak ada yang siap. Ternyata anak-anak kita tidak cukup mampu, tidak cukup siap untuk kemudian melanjutkan tongkat estafet perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keteledoran kita. Niku nggih, terus diupayakan minimal teng mriki wonten sing dipondokno wonten luar biasa yang akan berjuang di lingkungan ini, harus diupayakan. Jangan sampai lepas sama sekali, tidak ada yang sama sekali ada di pondok, yang pada akhirnya ketika nyuwun sewu ustadze mboten wonten, kiyaine mboten wonten, regenerasi pada akhirnya kosong, dan mriki mboten wonten sing saged untuk ngajari lari-lari untuk maos Quran, untuk belajar wudu, belajar sholat dan seterusnya, sehingga podo-podo rugine. Ngoten nggih? Mugi-mugi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.